Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azura Ratu Ramadhani dengan NIM 122290043. Saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester saya untuk mata kuliah Pemodelan Cuaca dan Iklim 1. Model iklim. Model iklim berperan penting dalam memahami dan memproyeksikan dampak perubahan iklim, termasuk kejadian cuaca ekstrim. Model iklim global atau General Circulation Model digunakan untuk skala besar, namun memiliki keterbatasan resolusi. Untuk analisis di wilayah yang lebih detail, digunakan model iklim regional seperti CCAM melalui proses downscaling. Ini memungkinkan prediksi iklim yang lebih akurat di tingkat lokal, baik untuk di masa lalu maupun proyeksi untuk masa depan. Model iklim masa lalu, kini, dan proyeksi ke masa mendatang. Untuk masa lalu sendiri, model iklim membantu merekonstruksi sejarah iklim berdasarkan data proyeksi seperti INTS atau catatan sedimen. Untuk masa kini, model digunakan untuk membandingkan data simulasi dengan pengamatan observasi satelit atau stasiun cuaca. Sementara untuk masa depan, model menjalankan skenario emisi, misalnya RCP atau SSP untuk memproyeksikan iklim global dan lokal. Teknik downscaling sering digunakan untuk meningkatkan resolusi data global agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Eh, Berikut merupakan contoh-contoh dari model iklim. Pertama ada Energy Balance Model atau EBM. Itu merupakan model iklim yang sangat sederhana karena karakteristiknya dia itu satu dimensi atau global rata-rata. Fokusnya hanya pada albedo juga efek rumah kaca. Terus dia juga menghitung keseimbangan energi masuk dan keluar. Dan juga dia juga cepat untuk mudah dianalisis. Kegunaannya sendiri yaitu simulasi perubahan CO2 atau albedo terhadap suhu global. Selanjutnya ada radiatif convective model atau RCM. Itu merupakan model yang menengah karena dia itu merupakan pengembangan dari IBM sendiri yang menambahkan dimensi vertikal. Jadi karakteristiknya itu satu dimensi atau vertikal menggabungkan proses radiasi dan juga konveksi, terus juga menyediakan profil vertikal suhu atmosfer. Kegunaannya sendiri analisis distribusi suhu dan kestabilan atmosfer. Selanjutnya ada General Circulation Model atau GCM, itu merupakan model yang sangat kompleks. Karakteristiknya itu dia tuh tiga dimensi, yang ada longitude, latitude, juga vertikal. Dia juga mensimulasikan atmosfer, laut, daratan, dan juga es. Lalu juga dia akurat namun butuh komputasi yang tinggi. Kegunaannya yaitu proyeksi iklim global atau regional, analisis ENSO atau juga monsoon. Selanjutnya yaitu Energy Balance Model atau EBM. Energy Balance Model itu merupakan model iklim paling sederhana yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan energi di bumi. Model ini berlandaskan pada hukum kekekalan energi, yaitu bahwa jumlah energi matahari yang diserap oleh sistem bumi harus seimbang dengan jumlah energi yang dipancarkan kembali ke luar angkasa. Ketidakseimbangan dalam aliran energi ini akan menyebabkan perubahan suhu rata-rata permukaan bumi sendiri, yang dapat berupa pemanasan atau pendinginan. Persamaan dasar dari EBM ini adalah satu dikurang albedo dikali radiasi matahari rata-rata yang terima bumi sekitar 340 W per meter persegi sama dengan efek rumah kaca dikali dengan konstanta Stefan Boltzmann yaitu 5,67 dikali 10 pangkat min 8 W per meter per second per pangkat 4. Selanjutnya dikalikan juga dengan suhu rata-rata permukaan bumi dalam Kelvin. Selanjutnya, merepresentasikan keseimbangan energi. IBM menghitung selisih antara energi matahari yang diserap dan energi inframerah yang dipancarkan. Jika energi masuk lebih besar pada keluar, suhu akan naik. Jika sebaliknya, suhu akan turun. Jika model ini membantu memahami pengaruh albedo dan gas rumah kaca terhadap suhu global. Bisa dilihat pada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa bumi dibagi menjadi beberapa zona lintang, yaitu latitude bands, di mana setiap zona mewakilkan suhu rata-rata tersendiri yang dinyatakan sebagai TI. TI. Energi yang mempengaruhi suhu di masing-masing zona ini berasal dari beberapa sumber dan proses fisik. Pertama, radiasi matahari masuk ke sistem melalui tiap zona lintang. Besarnya radiasi matahari yang diterima oleh zona KI dilambangkan dengan SI, dan sebagian dari energi ini dipantulkan kembali ke angkasa tergantung pada albedo, yang ini kemampuan permukaan untuk memantulkan cahaya.
Energi bersih yang benar-benar diserap oleh zona tersebut adalah sebesar SI1 dikurang albedo. Energi inilah yang berkontribusi memancarkan energi kembali keluar angkasa dalam bentuk radiasi inframerah. Besarnya energi yang dipancarkan keluar sebanding dengan suhu zona tersebut. Dan dinyatakan dengan BTI, di mana B adalah konstansa yang merepresentasikan seberapa efisien suatu permukaan memancarkan panas. Semakin tinggi suhu TI, semakin besar pula energi yang dipancarkan. Selain dari interaksi langsung dengan radiasi, suhu suatu zona juga dipengaruhi oleh transport energi antar lintang. Karena radiasi matahari tidak merata di seluruh permukaan bumi, lebih banyak di daerah tropis dan lebih sedikit di kutub, terjadi aliran panas dari wilayah yang lebih hangat ke wilayah yang lebih dingin. Dalam model ini, aliran energi yang masuk zona ini dari lintang lain dilambangkan dengan Fi dikurang 1. Sementara energi yang keluar dari zona tersebut ke lintang berikutnya adalah Fi. Transport lateral ini memainkan peran penting dalam mendistribusikan ulang panas secara global dan membantu menyamakan suhu antar lintang rendah dan juga lintang tinggi. Selanjutnya, fluks radiasi masuk dan keluar mempengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi. EBM satu dimensi memodelkan bumi sebagai satu lapisan yang menerima radiasi matahari. Sebagian dipantulkan, sisanya diserap dan dipancarkan kembali sebagai radiasi inframerah. Selisih energi ini menentukan naik turunnya suhu rata-rata global. Bisa dilihat pada gambar yang A ini, yaitu global IBM. Itu menunjukkan IBM global, di mana bumi dianggap satu sistem termal yang menerima, memantulkan, dan memancarkan energi. Efek rumah kaca menyebabkan suhu permukaan lebih tinggi dari suhu yang efektif. Yang gambar B ini yaitu one dimensional IBM. Gambar B menunjukkan IBM satu dimensi dengan pembagian zona lintang yang masing-masing menerima radiasi berbeda, memantulkan, memancarkan, dan bertukar panas lateral antar zona. Proses ini menentukan distribusi suhu lintang ke lintang yang lainnya. Contoh energi balance model atau EBM. EBM digunakan untuk menganalisis dampak peningkatan gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Peningkatan gas rumah kaca ini mengurangi pelepasan panas keluar angkasa, sehingga suhu permukaan naik. Perubahan albedo seperti mencairnya es juga mempercepat pemanasan global. Model ini membantu memprediksi dampak aktivitas manusia terhadap iklim. Bisa dilihat pada gambar yang satu ini menunjukkan kenaikan suhu permukaan bumi sebagai dampak langsung pemanasan global. IBM memungkinkan simulasi pengaruh albedo radiasi matahari dan gas rumah kaca terhadap suhu bumi, membantu memahami ketidakseimbangan energi akibat aktivitas manusia. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini memperlihatkan siklus karbon yang mencakup sumber CO2, yaitu pembakaran fosil, vulkanik, respirasi, dan penyerapannya oleh laut serta tumbuhan. Peningkatan CO2 ini pada atmosfer mengganggu keseimbangan energi karena gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah menyebabkan panas terperangkap di atmosfer. Selanjutnya ada radiatif konvektif atau RC model. RC model adalah model iklim satu dimensi vertikal yang menggambarkan bagaimana suhu atmosfer berubah dari permukaan bumi ke lapisan atas. Model ini menggabungkan dua proses utama, yaitu radiasi, penyerapan dan pemancaran energi oleh atmosfer dan permukaan, dan konveksi, perpindahan panas secara vertikal untuk menjaga kestabilan suhu. Ketika profil suhu tidak stabil secara termal, proses konveksi akan menyesuaikan suhu agar kembali seimbang. Hasil utama dari model ini adalah profil vertikal suhu atmosfer yang lebih realistis dan sesuai dengan pengamatan. Perbedaan RC model dan juga IBM pada proses fisik, IBM fokus pada keseimbangan radiasi dan energi masuk dan juga keluar. RC model tambahan proses konveksi untuk menstabilkan suhu vertikal. Sedangkan untuk kegunaan EBM itu simulasi awal yang konseptual perubahan suhu global. Sedangkan untuk RC model studi efek gas rumah kaca dan kestabilan atmosfer. Sedangkan untuk dimensi, IBM atau Energy Balance Model 0 dimensi hanya hitung suhu rata-rata global. Sedangkan untuk RC model radiatif konvektif satu dimensi vertikal simulasikan suhu dari permukaan hingga atmosfer atas. Keluaran untuk output suhu permukaan global rata-rata untuk IBM, sedangkan untuk RC model profil suhu vertikal yang lebih realistis. Selanjutnya ada model RC menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada profil vertikal atmosfer bumi. RC model menggabungkan radiasi dan konveksi untuk profil suhu atmosfer yang realistis. Radiasi matahari diserap
permukaan dan dipancarkan kembali sebagai inframerah. Untuk mencegah ketidakstabilan vertikal, model menambahkan konveksi yang mengangkut panas ke lapisan atas melalui convective adjustment. Ketika lapse rate melebihi 6,5 derajat Celcius per kilometer, udara bercampur vertikal untuk menjaga stabilitas dan menyeimbangkan pemanasan serta pendinginan. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, menunjukkan profil keseimbangan radiatif murni dengan berbagai komposisi atmosfer tanpa ada H2O, CO, dan lain-lain. Perbandingan kurva simulasi radiasi murni dengan observasi itu terlihat pada garis yang warna hitam, menunjukkan bahwa radiasi saja menghasilkan suhu atmosfer bawah yang jauh lebih rendah dari kenyataan, membuktikan radiasi tidak cukup menjelaskan distribusi suhu vertikal. Sedangkan untuk gambar yang kedua, memperlihatkan keunggulan model RC. Grafik kiri itu membandingkan observasi hitam dengan simulasi RC, biru yang lebih akurat karena memasukkan konveksi. Grafik kanan menunjukkan temperatur tendensi dari radiasi. Konveksi biru dan total merah. Ketidakseimbangan radiasi diseimbangkan konveksi menciptakan profil suhu realistis. Puma dan juga Plasim. Puma dan Plasim merupakan model atmosfer yang sederhana tetapi berbasis General Circulation Model atau GCM. Keduanya digunakan untuk mempelajari sirkulasi umum atmosfer dengan cara yang lebih ringan dibandingkan model iklim lengkap sehingga cocok untuk riset dan juga pembelajaran. Perbedaan Puma dan juga Plasim. Puma dan Plasim adalah GCM dari Universitas Hamburg yang terbagi inti dinamika sama, persamaan primitif spektral namun berbeda kompleksitasnya. Puma adalah model atmosfer kering yang fokus pada dinamika tanpa proses fisik kompleks, menggunakan parametrisasi sederhana seperti pendinginan, Newtonian, dan gesekan Rayleigh. Puma ideal untuk melatih dan studi teoritis dengan struktur kode ringkas dan mudah dipahami. Sedangkan untuk Plasim sendiri merupakan pengembangan Puma dengan kompleksitas menengah yang menambahkan proses fisik penting, radiasi, konvektif lembab, presipitasi, awan, dan interaksi permukaan. Dapat dikonfigurasi dengan lautan dan es laut untuk simulasi realistis sistem iklim bumi atau planet lain. Cocok untuk studi iklim jangka panjang. Selanjutnya, Plasim dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global, termasuk fenomena musiman seperti muson atau ENSO. Plasim adalah model iklim tingkat menengah yang efisien secara komputasi untuk mengeksplorasi dinamika iklim global jangka panjang, termasuk variasi musiman dan fenomena besar seperti muson dan juga ENSO. Untuk muson sendiri, Plasim mensimulasikan perbedaan pemanasan daratan dan juga lautan dan sirkulasi atmosfer yang dihasilkan, memungkinkan analisis pengaruh topografi dan juga albedo terhadap sistem muson tahunan. Untuk ENSO, Plasim dikombinasikan dengan model laut untuk menyelidiki osilasi suhu permukaan laut yang Laut Pasifik tropis, mengevaluasi pengaruh angin pasat, termoklin, dan radiasi terhadap perubahan iklim global serta dampaknya pada pola curah hujan. Plasim unggul dalam eksperimen sensitivitas dengan mengubah parameter seperti gas rumah kaca atau albedo kutub untuk mengamati respons sistem iklim jangka panjang. Untuk contoh eksperimen Plasim sendiri, yaitu Plasim digunakan untuk menguji sensitivitas iklim terhadap peningkatan CO2 melalui eksperimen dengan berbagai skenario konsentrasi. Praindustri 280 ppm, 2 kali lipat, 560 ppm, dan 4 kali lipat, 1120 ppm. Tujuannya untuk mengukur equilibrium climate sensitive atau ECS atau perubahan suhu global akibat peningkatan CO2. Model dapat dikombinasikan dengan komponen lautan berbeda yang menghasilkan nilai ECS bervariasi. Dengan lautan, lapisan, campuran, dan es laut dinamis. ECS mencapai 6,2 derajat Celcius, sedangkan dengan model lautan geostrofik, skala besar menurun menjadi 4,2 derajat Celcius. Perbedaan ini disebabkan variasi umpan balik iklim, terutama efek es laut dan distribusi panas lautan. Eksperimen ini memberikan pemahaman efisien tentang dampak jangka panjang emisi CO2 terhadap sistem iklim global secara teoristis dan numerik. Berikut adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.